Halo, kita sekarang berada di bagian 3 tentang tren pengaruh utama gender dalam kebijakan perdagangan yang mengkaji cara-cara bagaimana pertimbangan gender diintegrasikan ke dalam kebijakan perdagangan atau diarus utamakan di dalamnya. Saat kita melanjutkan langkah ini, penting untuk diingat bahwa kesetaraan gender adalah tujuan dan pengaruh utama gender adalah strategi untuk mencapai tujuan ini. Kita mulai dengan membahas asesmen dampak gender ex ante dalam perjanjian perdagangan sebagai alat yang berharga untuk perumusan kebijakan perdagangan yang responsif gender. Hal ini akan dilanjutkan dengan diskusi mengenai ketentuan gender dalam perjanjian perdagangan. Kami kemudian akan mengeksplorasi bagaimana isu-isu perdagangan dan gender ditangani di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Bagian 3 diakhiri dengan penjelasan mengenai cara-cara lain untuk mengarus utamakan gender dalam kebijakan perdagangan, termasuk dalam fasilitasi perdagangan dan pengadaan publik. Laporan ini juga akan menyoroti inisiatif lain yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk mendukung partisipasi perempuan dalam perdagangan internasional. Mari kita mulai. Pertama-tama, kita perlu memahami mengapa asesmen dampak gender dalam kebijakan perdagangan sangat berguna. Asesmen ini berguna karena memberikan perkiraan dampak potensial kebijakan perdagangan terhadap laki-laki dibandingkan perempuan sebelum pelaksanaannya. Pertanyaan utama dalam asesmen dampak gender adalah, apakah undang-undang, kebijakan, atau tindakan yang dikaji dapat mengurangi, mempertahankan atau meningkatkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Asesmen gender ex ante juga berkontribusi pada pengembangan dan penerapan langkah-langkah pelengkap yang mungkin diperlukan untuk memitigasi dampak buruk dari kebijakan perdagangan yang direncanakan atau meningkatkan potensi dampak positifnya terhadap perempuan. Beberapa negara atau blok ekonomi melakukan asesmen saat menegosiasikan perjanjian perdagangan. Sekarang, mari kita pertimbangkan berbagai contoh asesmen dampak gender ex ante. Seperti yang akan Anda amati, asesmen ini bervariasi dalam ruang lingkup dan tujuannya. Kanada telah mengembangkan Gender-Based Analysis Plus dan mengamanatkan integrasinya ke dalam semua kebijakan dan proposal kebijakan, termasuk Perjanjian Perdagangan Bebas, FTA. Sebagai alat analisis, proses Gender-Based Analysis Plus yang komprehensif terdiri dari asesmen dampak ekonomi serta analisis bab demi bab dari usulan FTA. Model ekonomi menilai potensi dampak liberalisasi perdagangan berdasarkan usulan FTA terhadap tenaga kerja, gender, dan lain-lain. Sejak tahun 1999, Uni Eropa telah menggunakan asesmen dampak keberlanjutan atau SIA. SIA memberikan asesmen terhadap potensi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari usulan perjanjian perdagangan ketika negosiasi sedang berlangsung. Asesmen tersebut juga membuat rekomendasi mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan manfaat positif atau mengurangi kemungkinan dampak negatif. Pertimbangan gender dimasukkan ke dalam SIA di antara tema-tema sosial di bawah kesetaraan. Kesetaraan gender dievaluasi berdasarkan kesetaraan gender dalam lapangan kerja dan kesempatan kerja, pendidikan, perlindungan sosial, dan dialog sosial. Modernisasi pilar perdagangan perjanjian asosiasi UE Chili merupakan contoh yang baik tentang bagaimana pertimbangan gender dapat diperkenalkan secara solid dalam SIA. Analisis sosial SIA UE Chili menilai potensi dampak perjanjian terhadap spektrum permasalahan yang luas, seperti lapangan kerja dan tingkat upah di berbagai sektor ekonomi, gender, dan kelompok keterampilan, terhadap perempuan sebagai pekerja, pengusaha, pedagang, dan konsumen, terhadap kemiskinan, kesenjangan, dan kelompok rentan, terhadap kebijakan publik, terhadap kualitas pekerjaan dan lapangan kerja informal.
UNCTAD telah melakukan banyak hal di bidang ini dan telah mengembangkan Toolbox Perdagangan dan Gender, sebuah metodologi asesmen dampak gender ex ante. Untuk memanfaatkan sepenuhnya manfaat kerangka asesmen dampak gender ex ante, akan berguna untuk memperluas analisis guna mencakup potensi dampak perjanjian perdagangan terhadap pekerjaan perempuan di sektor informal, berbagai peran ekonomi perempuan termasuk sebagai konsumen dan pembayar pajak, pekerjaan perempuan yang tidak dibayar. Namun, data terpilah berdasarkan jenis kelamin yang lebih terperinci dan hubungan yang lebih baik antar kumpulan data akan diperlukan untuk melakukan asesmen gender ex ante terhadap perjanjian perdagangan yang lebih luas dan mendalam. Hanya sedikit negara yang mampu melaksanakan tugas-tugas ini. Ada dua kelemahan umum lainnya dalam asesmen dampak gender yang perlu disebutkan. Pertama, ketidakmampuan temuan dan rekomendasinya untuk sepenuhnya tercermin dalam desain dan implementasi perjanjian perdagangan yang sedang dinilai. Kedua, kurangnya monitoring terhadap dampak implementasi perjanjian perdagangan terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Kita diperkenalkan dengan pentingnya kerangka asesmen dampak gender ex ante dan sekarang akan beralih ke ketentuan gender dalam perjanjian perdagangan sebagai alat yang efektif untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Terjadi peningkatan pesat antara tahun 1990 dan 2020 dalam jumlah perjanjian perdagangan dengan ketentuan terkait gender yang telah meningkatkan visibilitas dan pengakuan terhadap isu gender dalam pembuatan kebijakan perdagangan. Di tingkat global, lebih dari 20% perjanjian perdagangan mempunyai ketentuan eksplisit terkait kesetaraan gender. Terdapat perbedaan yang signifikan secara global. Uni Eropa memimpin dengan 78% perjanjian perdagangannya memuat setidaknya satu ketentuan yang eksplisit gender, diikuti oleh negara-negara Amerika Utara dengan 38%, negara-negara Afrika dengan 32%, negara-negara Amerika Selatan dengan 20%, dan negara-negara di Asia Pasifik dengan 14%. Ketentuan gender dalam perjanjian perdagangan berbeda-beda tergantung pada tempatnya dalam teks, sifat, isi, dan cakupan ketentuan, serta bahasa yang digunakan. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam pembukaan, bab-bab tersendiri, perjanjian sampingan, atau bahkan lampiran perjanjian perdagangan. Di sebagian besar perjanjian perdagangan, ketentuan gender tidak mengikat. Perjanjian perdagangan bebas antara Chili dan Uruguay tahun 2016 merupakan contoh pertama perjanjian perdagangan yang mencakup bab perdagangan dan gender yang berdiri sendiri. Perjanjian ini berisi ketentuan-ketentuan rinci mengenai berbagai pengalaman tentang cara memperkuat partisipasi perempuan dalam perekonomian dan perdagangan, kegiatan kerjasama, dan pengaturan kelembagaan, termasuk pembentukan komite perdagangan dan gender serta prosedur konsultasi. Mulai April 2022, 7 FTA mencakup bab perdagangan dan gender yang berdiri sendiri. Namun, ada beberapa ciri penting tertentu yang tidak ada dalam bab gender, dan hal ini dapat melemahkan efektivitasnya. Mari kita cermati lebih mendalam. Bab-bab gender tidak memperkenalkan standar, pencapaian, atau tujuan spesifik terkait gender yang harus dipatuhi oleh para pihak, dan juga tidak mengharuskan adanya harmonisasi undang-undang terkait gender di antara berbagai pihak yang bersangkutan. Selain itu, dampak keseluruhan perjanjian terhadap kesejahteraan perempuan dan kesetaraan gender tidak disebutkan secara eksplisit. Bab gender juga tidak tunduk pada mekanisme penyelesaian perselisihan dengan pengecualian untuk saat ini perjanjian perdagangan regional antara Kanada dan Israel yang diamandemen. Untuk meningkatkan hasil positif, beberapa langkah mungkin berguna. Pertama, untuk memastikan bahwa perempuan, kelompok perempuan, dan organisasi masyarakat sipil lainnya terlibat aktif dalam perancangan
negosiasi, dan implementasi perjanjian perdagangan. Kedua, untuk memekakan pejabat perdagangan terhadap implikasi gender dalam perdagangan. Hal ini akan berkontribusi pada peralihan dari kebijakan perdagangan yang buta gender ke kebijakan perdagangan yang sadar gender dan pada akhirnya responsif gender. Ketiga, menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan bab gender serta mekanisme monitoring dan pengawasan terkait. Kami sekarang mengkaji bagaimana isu gender dan perdagangan ditangani di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meskipun tidak ada perjanjian perdagangan dan gender di WTO, anggota WTO mengambil beberapa langkah menuju pengarus utamaan gender dalam kebijakan perdagangan. Dorongan utama bagi perdagangan WTO dan kerja gender berasal dari deklarasi bersama WTO tentang perdagangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan yang diadopsi pada bulan Desember 2017 dalam konferensi tingkat menteri di Buenos Aires. Deklarasi Buenos Aires merupakan dokumen pertama yang sepenuhnya membahas isu gender dalam kerangka WTO. Hal ini sangat penting karena mencerminkan peralihan dari komunitas perdagangan yang menganggap perdagangan bersifat netral gender menjadi mengakui secara formal bahwa perdagangan memiliki dampak yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan dan merupakan salah satu kebijakan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi perempuan. Mereka yang mendukung deklarasi ini sepakat untuk berkolaborasi dalam menjadikan kebijakan perdagangan dan pembangunan lebih responsif gender dengan cara 1. Berbagi pengalaman terkait kebijakan dan program untuk mendorong partisipasi perempuan dalam perekonomian. 2. Berbagi praktik terbaik untuk melakukan analisis kebijakan perdagangan berbasis gender dan memonitor dampaknya. 3. Berbagi metode dan prosedur untuk mengumpulkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, menggunakan indikator, dan menganalisis statistik yang berfokus pada gender terkait dengan perdagangan. 4. Bekerja sama dengan WTO untuk menghilangkan hambatan bagi pemberdayaan ekonomi perempuan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam perdagangan. Dan 5. Memastikan bahwa Aid for Trade mendukung alat pengetahuan untuk menganalisis, merancang, dan menerapkan kebijakan perdagangan yang lebih responsif gender. Pada bulan September 2020, sekelompok anggota WTO sepakat untuk membentuk kelompok kerja informal tentang perdagangan dan gender di WTO untuk mengintensifkan upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam perdagangan internasional. Kelompok ini merumuskan deklarasi bersama tingkat menteri tentang kemajuan kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam perdagangan yang bertujuan untuk 1. Terus meninjau, mengembangkan, dan meningkatkan pengumpulan data terpilah berdasarkan jenis kelamin mengenai perdagangan dan gender sebagai dasar bagi kebijakan responsif gender yang berdasarkan data. 2. Memanfaatkan temuan inisiatif penelitian untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan dan meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan mereka dalam perdagangan. 3. Menjajaki dan menganalisis perspektif gender dan isu-isu pemberdayaan ekonomi perempuan dalam pekerjaan WTO. 4. Mendorong kolaborasi perdagangan dan gender di antara organisasi internasional dan regional serta otoritas nasional untuk pengarus utamaan gender dalam Aid for Trade. Deklarasi tersebut mendapat dukungan dari 125 anggota WTO pada April 2022 dan diperkirakan akan diluncurkan pada konferensi tingkat menteri WTO ke-12 yang dijadwalkan pada Juni 2022. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, meskipun bukan merupakan instrumen yang mengikat secara hukum, keterlibatan menteri dari 125 anggota memberikan kewenangan pada deklarasi. Kedua, tidak ada satupun negara penanda tangan
yang menyatakan aspirasinya untuk meresmikan perdebatan WTO mengenai isu-isu ini menjadi perjanjian WTO tentang perdagangan dan gender, sehingga menjadikan pengarus utamaan gender di dalam WTO sebagai pilihan terbaik. Ada beberapa kritik dari kelompok hak-hak perempuan yang menyuarakan keprihatinan mengenai upaya pemberdayaan ekonomi perempuan dalam konteks WTO. Mari kita cermati keprihatinan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan agenda yang terutama berfokus pada perempuan sebagai wirausaha dan menghadirkan kewirausahaan sebagai cara mudah untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi perempuan dalam perekonomian. Agenda ini mengabaikan berbagai dampak yang dialami perempuan akibat kebijakan liberalisasi, misalnya hilangnya pekerjaan, berkurangnya penyediaan layanan publik, dan memburuknya kondisi kerja. Kini kita beralih ke diskusi mengenai beberapa cara alternatif untuk mengintegrasikan pertimbangan gender ke dalam kebijakan perdagangan. Kita memulai dengan mengkaji bagaimana fasilitasi perdagangan dapat mendukung pengarus utama gender dalam kebijakan perdagangan, dan kemudian mempertimbangkan hal yang sama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bagian ini diakhiri dengan ikhtisar singkat mengenai inisiatif lain yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk mendukung partisipasi perempuan dalam perdagangan internasional. Fasilitasi perdagangan merupakan mekanisme penting yang dapat mendukung pengarus utama gender dalam kebijakan perdagangan. Hal ini umumnya dipahami sebagai peningkatan transparansi dan efisiensi prosedur perdagangan internasional untuk mengurangi waktu dan biaya finansial dalam transaksi perdagangan internasional. Meskipun perjanjian fasilitasi perdagangan WTO tidak mencantumkan referensi apapun mengenai gender, semakin banyak inisiatif fasilitasi perdagangan yang dilaksanakan bertujuan untuk mendukung partisipasi perempuan dalam perdagangan internasional. Penerapan perjanjian fasilitasi perdagangan melalui kacamata gender merupakan langkah maju yang penting untuk meningkatkan manfaat perdagangan bagi perempuan. Misalnya, Global Alliance for Trade Facilitation, sebuah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha yang bekerja dengan negara-negara untuk melaksanakan perjanjian fasilitasi perdagangan, telah mengembangkan alat untuk menerapkan langkah-langkah fasilitasi perdagangan dengan tujuan untuk meningkatkan sensitivitas gender. Hal ini memberikan panduan mengenai tindakan spesifik yang dapat diambil demi mendukung kesetaraan gender ketika melaksanakan perjanjian ini. Komite Fasilitasi Perdagangan Nasional yang bertanggung jawab atas koordinasi dan implementasi perjanjian ini di tingkat nasional dapat mendukung hasil-hasil kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan memprioritaskan isu-isu gender dalam agenda dan memiliki keanggotaan yang seimbang secara gender. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan mekanisme lain yang dapat digunakan untuk mengarus utamakan gender dalam kebijakan perdagangan. Program pengadaan publik yang berpihak pada usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM, atau perusahaan yang secara langsung dimiliki atau dikelola oleh perempuan dapat membantu mereka mengakses peluang bisnis baru. Namun demikian, terdapat hambatan-hambatan tertentu yang dihadapi oleh usaha milik perempuan ketika bersaing dalam tender pemerintah. Di antaranya adalah peraturan dan kebijakan nasional yang tidak memadai, desain tender yang tidak selaras, persyaratan yang berlebihan, praktik pemerintah yang buruk, kurangnya informasi, dan terbatasnya kemampuan pasokan dalam hal kualitas dan kuantitas. Chile memiliki salah satu sistem pengadaan publik yang paling transparan di dunia dan telah meningkatkan jumlah perempuan yang memasok ke pemerintah sebesar 200.000 dalam waktu kurang dari 2 tahun melalui pelatihan, sertifikasi, dan pasar daring. Di Kenya, 30% pengadaan publik diperuntukkan bagi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Korea Selatan memiliki kuota untuk perusahaan, UKM,
dan kelompok tertinggal yang dipimpin oleh perempuan. 5% dari total pembelian barang dan jasa diperuntukkan bagi perempuan. Terdapat berbagai inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk mendukung partisipasi perempuan dalam perdagangan internasional. Hal ini mencakup skema akses preferensial atau pemberian insentif bagi produsen yang menerapkan standar kesetaraan gender, serta dengan memberikan prioritas pada produk yang dihasilkan oleh produsen tersebut. Negara-negara juga dapat mengarusutamakan gender dalam strategi dan rencana aksi nasional yang terkait dengan implementasi perjanjian regional, seperti halnya strategi nasional dan regional untuk melaksanakan perjanjian perdagangan bebas kontinental Afrika. Selain itu, sektor swasta dapat memperkenalkan inisiatif yang berfokus pada gender atau memasukkan gender ke dalam program tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Misalnya melalui pelatihan, dengan menggunakan pengadaan yang responsif gender, atau dengan tidak memberikan toleransi terhadap kekerasan dan pelecehan berbasis gender di tempat kerja di dalam strategi mereka. Demikian pula, organisasi internasional dapat mendukung perempuan dalam perdagangan melalui intervensi yang ditargetkan. Kursus daring UNCTAD tentang gender dan perdagangan, kursus yang Anda ikuti saat ini, adalah salah satu contohnya. Modul pelatihan WTO yang berfokus pada cara menerapkan peraturan WTO melalui kacamata gender adalah contoh lain dari intervensi yang ditargetkan untuk mendukung perempuan dalam perdagangan. Organisasi antar pemerintah lainnya juga aktif dalam bidang ini, termasuk International Trade Center dengan inisiatif She Trades, UN Regional Economic Commissions, Bank Dunia, dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), dan lain-lain. Pekerjaan analitis dan pengembangan kapasitas yang relevan sedang berlangsung di kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Kita sekarang telah mencapai kesimpulan dari bagian 3 mengenai tren pengarus utamaan gender dalam kebijakan perdagangan, sekaligus mengakhiri komponen pertama kursus daring ini. Kita telah melihat adanya peningkatan jumlah perjanjian perdagangan regional dan bilateral yang mencakup ketentuan kesetaraan gender atau bab perdagangan dan gender spesifik, dan semakin banyak negara dan wilayah yang memperkenalkan alat pengarus utamaan gender dalam proses kebijakan perdagangan mereka. Ada juga perkembangan dalam sistem perdagangan multilateral menuju pengakuan yang lebih besar terhadap isu-isu gender dalam pembuatan kebijakan perdagangan, meskipun anggota WTO tampaknya tidak bersedia untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan dan gender yang terpisah. Asesmen dampak gender ex ante terhadap kebijakan perdagangan berguna karena memberikan perkiraan potensi dampak kebijakan perdagangan terhadap laki-laki dan perempuan. Namun, untuk memanfaatkan manfaat secara penuh dari asesmen ini, diperlukan perluasan analisis untuk mencakup potensi dampak perjanjian perdagangan terhadap perempuan dalam berbagai peran mereka. Fasilitasi perdagangan dan pengadaan publik menghadirkan dua mekanisme penting untuk mengarusutamakan gender dalam kebijakan perdagangan. Terdapat berbagai inisiatif lain yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi antar pemerintah untuk mendukung partisipasi perempuan dalam perdagangan internasional. Dalam setiap kasus, penting untuk memastikan bahwa aktor-aktor yang dapat berperan dalam pengarus utamaan gender dilibatkan dan bahwa tindakan mereka saling terkait dan terkoordinasi dengan baik. Kami berharap apa yang telah Anda pelajari melalui komponen pertama kursus ini dapat memperluas pemahaman Anda tentang hubungan perdagangan dan gender serta memperkaya Anda. Yang terpenting, kami berharap pengetahuan baru ini akan berguna dalam pekerjaan Anda. Selamat dan semoga sukses dengan komponen kedua kursus ini yang akan membahas hubungan perdagangan dan gender di negara-negara terbelakang.